Oke, jadi pertemuan hari ini yaitu pertemuan 13 tentang di pemrograman Java lanjut ini bagaimana membuat animasi secara lengkap ya atau develop a complete animation. Jadi sebelum-sebelumnya pertemuannya itu adalah bagaimana menggunakan objek, memberikan arahan dan lain sebagainya, statement, argumen, dan lain sebagainya. Nah, di sini sekarang bagaimana sih kita tahap akhirnya itu membuat sebuah animasi yang komplit atau lengkap ya. Mungkin nanti Syarif mohon dibantu di admit ya. Sudah saya berikan co-host, kalau ada yang peserta yang lain join, silakan di admit ya Syarif. Sebentar, atau mungkin saya tambahkan co-hostnya. Radika Pratama, saya coba tambahkan co-host ya, nanti dibantu di admit kalau ada yang peserta lain join. Oke, saya mulai ya dari ini materinya membahas bagaimana sih menyelesaikan atau membuat sebuah animasi secara lengkap, kemudian bagaimana menguji animasi, dan yang ketiga bagaimana merencanakan sebuah proyek animasi sampai selesai ya atau lengkap. Ya, jadi pertemuannya ini materi ini juga sudah ada di Sipandu ya. Jadi teman-teman yang sudah bisa login di Sipandu, silakan dilengkapi activity completionnya sampai saat ini ya dengan cara menekan mark as done. Jadi di klik itu dia akan berubah tombolnya menjadi done. Ya, materi sudah saya share di Sipandu. Nah, segini saya mulai dari pemahaman dulu tentang animasi. Jadi apa sih itu animasi ya? Jadi di sini saya di slide saat dilihat animasi itu merupakan sebuah urutan tindakan yang mensimulasikan pergerakan. Jadi ya kalau sudah ada sebuah pergerakan, sebuah objek ya dengan adanya urutan-urutan tindakan itu bisa disebut sebagai animasi. Jadi mungkin kayak em, orang berjalan atau menyeberang itu salah satu animasi ya, sebuah urutan tindakan di mana kalau membuat animasi orang menyeberang, pertama mungkin kepalanya menoleh ke kiri dulu, kalau misalnya kosong baru dia bergerak maju, kemudian menoleh ke kanan, kalau sudah kosong lagi dia bergerak maju. Nah, seperti itu. Itu merupakan definisi dari animasi. Nah, kemudian pada animasi ada proses rendering yang merupakan proses di mana program perangkat lunak mengubah kode yang Anda buat menjadi animasi yang Anda lihat. Nah, mungkin teman-teman secara tidak langsung sudah mempraktekkan yang namanya proses rendering ya. Jadi ketika teman-teman membuat memasukkan prosedur-prosedur pada alis 3, kemudian menerannya. Nah, pada saat run itu adalah proses rendering di mana dia memtransformasi program itu mengubah kode yang Anda teman-teman buat di code editor menjadi sebuah animasi. Ya, itulah namanya proses rendering. Oke. Nah, jadi kalau mau buat animasi itu yang pertama itu teman-teman harus memerlukan perencanaan ya, memerlukan perencanaan. Jadi perencanaan dan pengembangan ini biasanya merupakan proses yang rumit. Nah, untuk membuat menjadinya sederhana dan mengatur proses yang rumit itu, teman-teman dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul di sepanjang proses. Nah, jadi kalau teman-teman mau menyederhanakan ya sebuah proses animasi yang rumit itu, ya caranya ya harus mencoba ya, mencoba, kemudian setelah mencoba pasti teman-teman akan mengetahui oh ternyata di mana sih masalah selama proses dibuat. Nah, inilah yang disebut dilakukan perencanaan. Jadi setelah dicoba baru oh ketemu oh direncanakan selanjutnya seperti apa. Kemudian membagi pengembangan ke dalam langkah-langkah yang mudah dikelola. Nah, bisa juga teman-teman untuk menyederhanakannya dalam perencanaannya itu teman-teman membuat sebuah
eh sejenis kayak scan-scan ya, atau mungkin kelompok-kelompok ya dibagi. Oh ternyata menoleh ke kiri itu gimana tahapannya, menoleh ke kanan itu bagaimana tahapannya. Nah itu bisa dikelompokkan atau dibagi-bagi supaya mudah teman-teman kelola. Nah, jadi kalau teman-teman membuat animasi itu secara teori itu perlunya adanya langkah-langkahnya ya. Jadi langkah yang pertama teman-teman harus mengenali apa sih masalahnya dalam pembuatan pengembangan animasi. Kemudian kalau sudah menemukan permasalahannya baru mengembangkan solusinya. Jadi setelah ketemu masalahnya, gimana sih solusinya untuk pemecahan masalahnya? Nah, setelah dibuatkan solusi, baru sudah ketemu nih, sudah tertulis solusinya seperti apa, baru diterapkan solusinya langkah ketiga. Nah, setelah diterapkan, barulah diuji kembali, dicek lagi, dievaluasi. Oh, ternyata masih ada kendala. Nah, balik lagi dia ke langkah satu, mengenali lagi, mengembangkan lagi, menerapkan, nah sampai hasilnya itu selesai atau merevisi solusinya. Nah, kemudian gimana sih mengembangkan sebuah animasi? Nah, kalau mengembangkan animasi itu langkah pertamanya tadi kan perlu perencanaan. Nah, perencanaannya itu bisa yang paling langkah awal itu teman-teman buat skenario-nya. Kayak produser itu kan kalau membuat film-film kayak sinetron atau mungkin film animasi, nah itu tentu ada skenario-nya ya. Skenario-nya kayak gimana? Oh, nyata judulnya tentang apa gitu contohnya. Tentang eh apa? Tentang penjualan contohnya gitu. Nah, maka dia buat skenario apa? Nah, seperti itu. Kalau mungkin yang teman-teman sering nonton sinetron kan ada itu kisah-kisah nyata dijadikan sebuah film. Nah, seperti itu. Itu tentu ada skenario-nya ya. Nah, dari skenario ini baru bisa merancang gimana story-nya ya. Jadi story pertama, scan pertama itu kayak gimana, scan kedua itu kayak gimana, itu rancang storyboard-nya. Setelah itu barulah membuat animasinya menjadi sebuah yang teman-teman bisa saksikan atau nikmati animasi tersebut. Nah, yang terakhir menjalankan animasinya. Nah, ini di sini teman-teman yang sudah teman-teman praktekkan selama ini di pemrograman Java lanjut itu udah langkah 3 dan langkah 4, tapi belum sampai langkah 1 dan langkah 2. Ya. Nah, di sini teman-teman belajar bagaimana supaya bisa memahami 4 langkah ini. Ya, nah jadi ketujuan materi ini yaitu teman-teman diajari bagaimana nanti sebagai animator profesional ya, baik mengembangkan skenario atau memberikan animasi tujuan tertentu. Ya mungkin teman-teman buat animasi edukasi, contohnya bahaya merokok dan lain sebagainya, ya tentu teman-teman harus menentukan skenario-skenario atau alur ceritanya. Nah, jadi di sini pertama yang konsep dari skenario dan animasi itu sangat berhubungan. Jadi yang pertama itu teman-teman harus mengenali dulu yang namanya masalah dan solusinya. Jadi dibuat dulu masalahnya, di masalahnya apa, dituangkan di skenario sebagai contoh seekor kucing butuh bantuan untuk turun dari pohon. Nah, barulah di animasi adalah untuk solusinya seorang pemadam kebakaran memanjat pohon untuk menyelamatkan kucing. Nah, seperti itu. Jadi skenarionya pertama kelihatan animasi, kelihatan kucingnya dalam masalah pengen turun. Nah, animasinya tambahan lagi datanglah seorang pemadam kebakaran dan menyelamatkan kucing. Nah, kemudian ada proses yang namanya ajarkan konsep. Nah, ini skenarionya ajarkan konsep. Nah, permasalahan di mana sulit untuk menghafal simbol-simbol kimia gitu contohnya skenarionya. Nah, solusinya game dengan waktu mencocokkan simbol dengan definisinya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini salah satu skenario, kemudian solusi, skenario, solusi seperti itu ya. Ini adalah salah satu kasusnya. Oke. Kemudian, nah, tadi ya langkah pertama
Yang bisa teman-teman lihat, menetapkan skenario. Nah, ini yang menetapkan skenario. Nah, ini skenario yang kita buat, kemudian rencana animasinya seperti apa nanti. Nah, ini kalau sudah menetapkan skenario, baru merancang storyboard, ya. Nah, merancang storyboard itu seperti apa? Nah, seperti kayak teman-teman melihat komik, ya. Nah, jadi kalau yang kayak storyboard itu dirancang bisa jadi dua media, ya. Yang pertama adalah visual. Visual ini kayak komik, jadi rangkaian gambar ilustrasi yang mewakilkan adegan utama animasi. Nah, kemudian kalau yang tekstual ini seperti kayak eh, cerita, ya, kayak novel, ya. Kita harus membaca teksnya terlebih dahulu, baru kita membayangkan seperti apa sih animasinya atau mungkin gambarannya. Nah, ini biasanya kalau kayak novel tuh dia storyboard secara tekstual, ya. Jadi silakan nanti kembangkan storyboardnya, teman-teman buat secara visual ataupun tekstual. Nah, mungkin yang pemahaman sedikit tentang storyboard visual, ya. Storyboard visual itu maksudnya untuk teman-teman kalau membuat storyboard secara visual itu apa sih manfaatnya? Jadi teman sebagai pembaca itu gampang memahami komponen adegannya seperti apa. Kemudian bagaimana adegan awal akan diatur. Ketiga, objek yang bergerak dan tidak bergerak dalam adegan. Kemudian action yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, interaksi pengguna yang terjadi selama eksekusi animasi, ya. Jadi lebih tergambarkan kalau teman-teman membuat storyboard secara visual, ya. Bisa mengetahui komponen adegannya apa aja, bagaimana adegan awal diatur, yang mana objek yang bergerak atau tidak, kemudian apa-apa action yang dilakukan, dan apa saja interaksi pengguna selama animasi. Nah, ini salah satu contohnya, ya. Jadi di sini bisa teman-teman lihat, ya, gambar di sini. Ini adalah storyboard visual yang dimana ada langsung visualnya. Nah, kalau kita lihat per satu-satu, kita bisa paham, ya, cepat paham, ya. Jadi di sini ada orang kosong, diam. Di sini ada orang apa? Anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, anak perempuannya duduk di bangku. Nah, anak laki-lakinya dia meninggalkan ponsel. Nah, ternyata di sini dia menanyakan, berteriak atau mengasih tahu ke anak laki-laki bahwa ponselnya ketinggalan. Oh, ternyata eh, laki-laki ini berbalik badan dan mencari ponselnya, ya. Jadi kalau teman-teman mungkin nggak melihat ini, teman-teman juga bisa paham maksud dari gambar ini, ya. Jadi eh, kalau teman-teman bisa, yang teman-teman sering secara nggak langsung lihat storyboard visual itu, ya teman-teman yang senang baca komik, ya. Baik itu komik manga ataupun komik yang drama drama itu, ya. Seperti itu, ya. Jadi eh, kalau komik itu lebih gampangnya contoh storyboard visual itu seperti komik. Nah, kemudian saya lanjut untuk storyboard tekstual. Nah, storyboard tekstual ini adalah membantu pembaca memahami action atau apa yang akan terjadi selama animasi. Jadi, objek yang bergerak tidak bergerak dapat mudah dikenali dari statement action, tetapi deskripsinya yang lebih terperinci dan mungkin diperlukan jika beberapa developer terlibat dalam animasinya. Nah, jadi kalau story tekstual ini dia langsung tahu teksnya, ya. Oh, ternyata anak itu dia akan kembali. Nah, seperti itu. Jadi ada urutan uh, apa tulisannya langsung, ya. Apa-apa aja kegiatannya. Nah, ini bisa teman-teman lihat kalau di pemrograman Alice 3 itu dia berupa komen. Jadi kalau teman-teman mau buat sebagai produser atau animator itu, kalau mau buat storyboard tekstual di Alice 3 itu urutannya yaitu berdasarkan komennya ini, ya. Boy and girl sit and down park bench. Kemudian boy stand up and walk away, leaving his mobile phone on the park bench. Nah, jadi ketahuan, ya. Kayak kita baca novel, ya. Baca novel kan gitu dia.
si A berkata begini gini gini, kemudian si ini merasa bahwa dirinya dihina atau apa. Nah, kan seperti itu novel juga secara tekstual dia. Nah, ini juga sama ya. Storyboard tekstual kalau di pemrograman ALIS 3 dia ada komen-komennya ya, tapi kalau teman-teman di novel itu langsung kayak cerita ya, dia bercerita kayak baca dongeng atau lain sebagainya. Nah, itu salah satu bisa dianggap sebagai storyboard tekstual. Ya, jadi biasanya storyboard tekstual nah seperti ini. Jadi ada tempat di mana eh, dalam istilah di mana cerita Anda terjadi, kemudian ada objeknya, karakter bergerak atau tidak bergerak, yang Anda program untuk bergerak. Nah, kayak mobil, pohon. Nah, ini ya. Jadi eh, ini lebih spesifiknya lagi dalam nanti pemrograman ya. Kemudian tindakannya apa sih? Ternyata tindakannya bagaimana seharusnya setiap objek bergerak dalam adegan. Kayak berjalan 2 meter, putar ke kiri, berkata halo. Kalau mungkin yang tadi ketinggalan HP ya mungkin berjalan balik, kemudian berkata ponsel saya tertinggal dan lain sebagainya ya. Nah, kalau memang ada teman-teman pakai keyboard atau mouse seperti kayak game di storyboardnya, silahkan tambahkan keyboard control ya. Itu mungkin warna spesifiknya diatur juga. Nah, setelah teman-teman memahami atau sudah membuat sebuah storyboard, barulah langkah ketiga bisa dilanjutkan, yaitu membuat animasi atau memprogram animasi. Ya, dari storyboard itu baru kita susun animasinya di ALIS 3 ya. Di ALIS 3 berdasarkan storyboardnya, berdasarkan komen, kemudian buat checklist untuk memastikan animasinya sesuai nggak dengan storyboard. Dan yang ketiga, penerapan semua komponen telah Anda pelajari ALIS 3 selama ini. Ya, jadi dicek, oh nyata skenario-nya sudah sesuai nak. Kalau sesuai, ditentang. Kemudian storyboard-nya, apakah sudah sesuai dengan storyboard animasinya, akan dicentang. Tekstualnya, gimana programming code-nya, apakah sesuai dengan tekstual storyboard, akan dicentang. Kemudian apakah animasinya sudah sesuai dengan programming yang kita buat, kalau sudah sesuai silahkan dicentang. Nah, inilah uh, membuat sebuah animasi secara komplit dan profesional. Nah, dan yang terakhir yaitu adalah mengujinya. Ya, setelah teman-teman buat, ya dijalankan ya. Sorry. Dijalankan animasinya, kemudian diuji apakah sesuai nggak dengan storyboard yang teman-teman rencanakan ya. Kalau sudah selesai, bisa dihasilkan. Nah, kalau tidak sesuai, bisa dievaluasi atau direvisi ya. Nah, lakukan pengujian debug. Nah, ini sudah teman-teman coba ya. Nah, baru setelah menguji itu elemen animasi, ya pastikan tidak ada kesalahan. Kemudian hitungannya sudah tepat yang diharapkan, objek bergerakannya sudah presisi dan mulus. Yang terakhir, struktur program yang teman-teman buat di code editor itu sesuai dengan yang diharapkan. Nah, langkah yang terakhir teman-teman bisa lakukan uh, upload ya. Maksudnya menjadikan sebuah hasil jadi. Bisa diupload animasi yang teman-teman buat. Kalau ada akun YouTube, itu bisa diupload di YouTube. Siapa tahu nanti bisa sebagai konten kreator ya, menambah subscriber kan seperti itu ya. Nah, inilah juga animasi lengkap itu di sini. Ya, sampai jadi dan bisa dinikmati oleh masyarakat eh, hasil yang teman-teman buat. Ya, nah ini cara mengupload YouTube-nya, teman-teman bisa nanti hasil project yang teman-teman buat, pengen upload itu silakan tekan caranya file, upload to YouTube. Nah, yang terakhir kemudian tekan tombol record. Nah, record ini dia nanti akan menjalankan animasi, ya animasi yang teman-teman buat, kemudian langsung juga terekam ya. Nah, jadi yang terekam itu filenya WEBM ya, yang dimana dapat diunggah ke YouTube ya. Nah, jadi ini tekan record dulu. Nah, nanti dari record baru ada tombol di sini, upload
to YouTube ya. Nah, kalau teman-teman mau upload to YouTube silakan, tapi kalau tidak, itu ada fitur yang namanya export to video yang sini. Ya, export video ini adalah mendownload file yang teman-teman lihat animasinya dalam bentuk MP4. Ya, MP4 ini nanti bisa teman-teman bagikan bisa diupload selain di YouTube di Instagram atau di TikTok, silakan ya. Bisa pokoknya yang media-media yang memutar video. Ya, itu materi hari ini kira-kira ada yang ditanyakan untuk teman-teman? Apakah ada yang ditanyakan untuk materi hari ini? Jadi materi hari ini bagaimana sih membuat teman-teman animasi dari program Alis 3 secara lengkap, baik dari dan juga profesional, baik dari menyusun menentukan masalahnya apa, kemudian membuat solusinya, kemudian merancang storyboardnya dan membuat animasi, dan yang terakhir adalah mengupload atau memberikan hasil karya teman-teman ke masyarakat. Kira-kira ada yang ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Jadi di sini tidak ada lagi pembahasan teknis kayak sebelumnya ya, bagaimana fungsi kontrol keyboard, prosedur, ini enggak. Jadi teman-teman yang sudah dapat materi-materi sebelumnya sekarang dituangkan semua pemahaman teman-teman di sebuah animasi lengkap ini. Jadi di sini saya hanya menjelaskan bagaimana sih langkah-langkah membuat sebuah animasi lengkap. Ya, develop animation complete. Kira-kira ada yang ditanyakan, di sini ada pesertanya ya, 13. Mohon kalau ada yang ditanyakan atau tidak bisa tulis di kolom chat ya, supaya saya bisa mengetahui teman-teman eh, berapa yang paham dan juga mungkin ada kendala bisa tanyakan ke saya. Silahkan.